Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, kita lanjutkan dari berita kemarin sob. Kemarin kita sudah bahas dari sisi Honda dan Yamaha. Nah, bagi yang belum lihat beritanya, ini sob, linknya ada di kanan atas ini. Nah, sekarang sesuai dengan janji kita kemarin, ini saatnya kita melihat dari sisi Ducati dalam persiapannya ke GP San Marino ini. Karena membawa beban bagi Ducati dan Gigi D'Aligna dalam kemenangan Marc Marquez kemarin. Dan apakah itu gambaran sulitnya manajemen kedua pembalap di musim depan? Kita bahas. Bentrokan kontroversial di akhir balapan hari Minggu antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez di MotoGP Aragon membuat kedua pembalap Ducati itu kehilangan podium terakhir. Bagnaia meninggalkan Spanyol dalam keadaan babak belur, terluka, dan tertinggal 23 poin dari Jorge Martin. Sebetulnya, Bagnaia tampaknya akan mengalahkan Alex Marquez. Itu hanya masalah waktu saja, dan kemudian insiden itu terjadi. Dalam podcast di Crash.net diungkapkan bahwa kemarin adalah akhir pekan yang mengerikan bagi Bagnaia. Skor terendah dari rangkaian balapan sejak format sprint dimulai tahun lalu. Hampir semuanya berjalan salah baginya. 2 kali masalah ban, kualifikasi di sisi trek yang kotor, dan mengakhiri semuanya dengan tabrakan. Alex sedang balapan di depan para penggemarnya di kandangnya sendiri, dan berharap bisa bergabung dengan Marc Marquez di podium untuk comeback bersejarahnya. Jadi, Anda bisa bayangkan dia tak ingin menyerah dan pada dasarnya, itu karena tidak cukup ruang untuk mereka berdua. Kemarin diputuskan adalah insiden balapan, tapi implikasinya besar. Pecco beruntung, Marc Marquez menghentikan Martin dari meraih poin maksimal akhir pekan kemarin. Dan berita terbaiknya adalah baik Pecco maupun Alex Marquez tidak mengalami cedera serius. Ini adalah situasi yang buruk bagi Ducati, dengan Martin yang memimpin kejuaraan. Tentu, mereka tidak bisa membiarkan Martin pergi ke Aprilia dengan status juara dunia. Saya pikir itu menarik. Ketika kita melihat Gigi D'Aligna, setelah Marc Marquez melewati garis finish, dia tampak sangat gelisah. Dia tampak terbebani oleh sesuatu. Tentu, itu bukan hal yang menyenangkan. Pecco terpuruk. Marc Marquez memenangi balapan. Ini yang mereka khawatirkan. Kondisi ini akan mengganggu keseimbangan dan inilah yang mereka pertimbangkan sebelum akhirnya mereka mengizinkan datangnya Marc Marquez ke Gresini ini sejak awal. Dan sekarang, Martin memimpin kejuaraan. Mereka harus berpikir, kami bisa saja memiliki kedua orang itu di tim kami jika situasinya dikelola secara berbeda. Jika waktu itu, Marc Marquez berniat pindah ke Pramac. Saya rasa Ducati harus memperhitungkan banyak hal dalam beberapa minggu ke depan dan salah satunya adalah mereka harus mengelola situasi dengan lebih baik atau mereka bisa mengakhiri musim dengan malu jika terus seperti ini. Sedangkan dari para pembalap sendiri, dengan tragedi Pecco dan Alex kemarin, untuk kali ini lebih ramai dibandingkan dengan tragedi sebelumnya antara Pecco dan Marc Marquez sendiri. Pasalnya, meskipun bukan bentrok langsung antara Pecco dan Marc Marquez, tapi di sini ada 2 calon andalan Ducati yang memiliki nasib yang sangat berbeda. Dan salah satu yang terlibat adalah saudara Marc Marquez sendiri yang notabene member dari Ducati juga. Terjadi perseteruan di antara Pecco dan Alex. Dan yang menambah kesenjangan adalah Marc Marquez membela sudut pandang Alex Marquez. Namun dengan sudut pandang Alex Marquez itu, yang sependapat tak hanya Marc Marquez sendiri. Rider-rider lain pun juga ikut mengomentari. Tapi terlihat, rider Spanyol tetaplah berada pada sisinya. Dan rider Italia juga berada pada sisinya. Dari sisi Italia, yang paling keras adalah dari sahabat Pecco sendiri yaitu Marco Bezzecchi yang melogikakan bahwa saya pikir jelas bahwa seorang yang paling tidak pernah sekali naik motor, jika kau melebar dan ingin masuk lagi, maka kamu harus memeriksa siapa yang akan datang. Jelas ketika Pecco menyalipnya sebelum belok ke kanan, tak mungkin Alex tidak melihat, kecuali dia buta atau memang tak mau melihatnya. Bezzecchi mengatakan demikian karena pada saat tikungan kiri dan sebelum belokan terjadinya tragedi, Pecco posisinya sudah berada setengah motor di depan Alex Marquez pada saat lurusan. Dan tentunya suara kendaraan juga pasti terdengar jika ada yang datang karena posisi knalpot dari Pecco Bagnaia berarti sudah ada di posisi telinga sebelah kiri karena posisi knalpot sudah di tengah motor Alex Marquez. Tentu pendapat dari Bezzecchi itu sangat keras dan ditujukan ke arah Alex Marquez. Pendapat kedua adalah dari Fabio Quartararo. Bagiku, ketika Anda melebar seperti Alex Marquez di tikungan 12, Anda tahu bahwa Anda tak boleh kembali ke jalur begitu saja. Pecco bagaimanapun berhak atas jalur itu. Alex yang bertanggung jawab lebih banyak.
Sedangkan dari rekan senegara Alex Marquez, Alex Espargaro, mengatakan, bagiku sulit untuk memiliki pendapat yang sama. Itu crash yang sering terjadi di MotoGP, terutama akhir-akhir ini. Tapi menurutku, ketika Anda datang dari sisi luar, seperti Pecco, Anda harus menyisakan ruang untuk motor di dalam. Kalau Alex Marquez tak bisa menghilang begitu saja. Dia seharusnya bisa mengerem, tapi kenapa harus demikian? Ini adalah balapan. Jadi, ketika Anda ingin menghindari tabrakan, Anda harus menyisakan ruang, jelasnya. Alex Espargaro memberikan versi bahwa ketika Pecco menyalip, dia seharusnya sedikit melebar dan memberi jarak untuk Alex Marquez di jalurnya. Maverick Viñales juga menilai bahwa kejadian tersebut adalah insiden balap biasa dan hanya sebuah ketidakberuntungan. Bagiku itu adalah insiden balap. Jujur, Alex Marquez melebar karena sebelumnya dia di jalur dan mereka saling tidak sadar dan mencoba melepas jalur. Mereka tabrakan dengan sial dan motornya tersangkut. Beruntung, karena bisa saja ada tabrakan keras, tapi motornya malah nyangkut. Sedangkan dari Johann Zarco, itu adalah insiden balapan. Saya pikir Pecco seharusnya lebih mempertimbangkan keberadaan Alex. Sedikit sama dengan Alex Espargaro, hanya Zarco lebih menekankan soal seharusnya Pecco lebih memperhitungkan resikonya karena ada Alex Marquez yang mungkin tak mau posisinya diambil meskipun dia melebar. Dari pembalap Yamaha musim depan, Miguel Oliveira, mengatakan, ini salah Alex Marquez. Dia tahu betul ada Pecco Bagnaia di dalam ketika dia melewatinya. Saat memasuki tikungan berikutnya, dia tertinggal setengah motor. Apakah dia pantas mendapatkan penalti? Saya sudah pernah mendapatkan satu penalti seperti itu dengan kasus yang mirip. Tapi saya bukan race director. Itu hanya pendapat saya, kata Miguel Oliveira. Dan akhirnya, di tengah kisruh itu, Gigi Dalikna akhirnya angkat bicara soal itu. Managing Director Ducati, Gigi Dalikna untuk pertama kalinya berbicara tentang kecelakaan MotoGP Aragon antara Pecco dan Alex Marquez. Dalam pernyataannya, Gigi Dalikna mengungkapkan kekecewaan atas hilangnya poin krusial Bagnaia, sekaligus menyoroti ketangguhan pembalap asal Italia itu. Sungguh memalukan, kehilangan poin berharga dan bahkan lebih memalukan lagi mengingat kejadiannya, kata Dalikna. Pecco dan timnya tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan akhir pekan ini. Meski start rumit karena posisinya di trek kotor, juara kami bertekad meraih podium. Kontak dengan Alex Marquez ini memaksanya mengakhiri balapan lebih dini. Dalikna menegaskan, perlunya move on dan tetap fokus saat musim memasuki fase krusial. Sebuah halaman untuk dibalik dan dilupakan secepat mungkin. Kami harus tetap positif dan fokus. Kami sekarang menatap kepada Misano dan menunggu semua pendukung kami yang luar biasa untuk akhir pekan di bawah bendera Ducati. Pecco Bagnaia yang tidak merasa 100% secara fisik setelah kecelakaannya akan melakukan perjalanan ke balapan di kandang Ducati di Misano akhir pekan ini. Terlepas dari kondisi fisiknya, dia bertujuan untuk menebus dirinya dan kembali naik podium. Sayangnya, insiden antara Bagnaia dan Alex Marquez agak membayangi performa gemilang Marc Marquez yang menjalani akhir pekan sempurna dengan meraih pole position, sprint race, dan juga Grand Prix. Kemenangan tersebut menandai kemenangan pertama bersama Ducati, sebuah pencapaian signifikan bagi juara dunia 8 kali itu. Pada akhir pekan, yang dibuat sangat rumit dengan keadaan aspal baru di sirkuit Aragon, Marc Marquez yang menakjubkan menang. Berlari dengan kealamiannya dan sangat percaya diri, kata Dalikna. Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan, dan hasilnya tidak pernah diragukan, seperti yang ditunjukkan sejak awal latihan bebas. Jorge Martin, pembalap tim Pramac Ducati, memanfaatkan insiden tersebut untuk memantapkan posisinya sebagai pemimpin klasemen, dengan 2 posisi kedua di Aragon. Dia menambah keunggulan menjadi 23 poin di atas Bagnaia, sementara Marc Marquez tetap tertinggal 70 poin dari Jorge Martin. 2 putaran berikutnya akan berlangsung di Misano, sirkuit di mana Bagnaia sering bersinar, namun sang juara bertahan harus mengatasi tantangan baru-baru ini dengan kondisi fisik yang kurang ideal untuk berharap mendapatkan kembali keunggulan atas Martin dan menantang dominasi Marquez yang semakin meningkat. Akhir pekan mendatang menjanjikan akan menjadi penentu dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Tentu, kejadian kemarin bisa menjadi ancaman gelar MotoGP dari Ducati yang digantungkan pada sisi Pecco Bagnaia. Karena Ducati pastinya ingin Pecco kembali juara, bukan Martin ataupun siapapun yang tahun depan akan meninggalkan kursi Ducati. So, apakah GP Misano akan menjadi lahan untuk Marc Marquez lagi untuk bisa menggandakan kemenangannya? Atau apakah Pecco Bagnaia akan menguasai kandangnya? Ataukah Jorge Martin dan Pedro Acosta akan memecah semuanya? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.